Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bulan Farm. Dan di depan ini dan juga sampai ke atas itu, ini adalah hasil dari kita melakukan pembosteran dan juga pengemikan dengan cara pencampuran dan juga pengocoran dan penyepraian pupuk MAP, MKP dan juga booster. Jadi dia itu bisa untuk merangsang pembungaan dan pertumbuhan secara serentak. Nah seperti itu. Makanya kalau misalnya mau dia itu tumbuh dan juga tumbuh turbus baru dan juga sekaligus untuk berbunga, maka kita campurkan MAP, MKP dan juga booster. Jadi kalau yang gold booster ini untuk merangsang pembungaan dan pertumbuhan, kawan-kawan tinggal campurkan aja ini sebanyak 4-5 tutup per 16 liter air. Ya, nanti dicampur MAP-nya itu sekitar 4-5 sendok, MKP-nya juga sama, diberikan perekat, dilakukan penyepraiannya di pagi hari. Ya, kalau sore memang sore hari, kalau pagi memang pagi hari. Nah, nanti pertumbuhannya itu akan keluar seperti ini. Di bawahnya ini keluar bunga, di atasnya dia itu akan mengeluarkan bahan untuk tahun selanjutnya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Seperti ini Arabica yang kita tanam di tengah-tengah, ini cigarutang. Nah, seperti itu pertumbuhan ke atasnya. Jadi nanti ya kalau kita mau melakukan pengocoran, kawan-kawan tinggal ubah campurannya. Misal contoh tadi yang awalnya kita pakai MAP, MKP sama perekat dan booster, maka perekatnya itu dihilangkan diganti dengan asam humat. Terlebih itu di musim kemarau. Jadi misalnya gini, kita melakukan 1 minggu 2 kali pemupukan misal ya. Jadi di hari Senin kawan-kawan lakukan penyepraian menggunakan booster, MAP, MKP dan perekat. Lalu di hari Sabtunya kawan-kawan gunakan yang namanya booster, asam humat, terus dicampur dengan yang namanya MKP ya, dicampur dengan namanya MKP. Nah, kenapa di situ kita tinggikan yang namanya fosfat? Nanti si booster ini akan membantu pertumbuhan pucuk-pucuk dan trubus ke atas dan juga tunas-tunas baru maupun dari pembelahan sel dari pembungaan. Nah seperti itu. Jadi kalau di musim kemarau itu gunakan 2 teknik untuk kita merangsang dari pembungaan. Baik itu dikocor, disarankan dikocor dan dispray ya kan kawan. Kalau kita tabur ke bawah itu, ini tanahnya retak-retak ya. Nih retak-retak ini kalau kita tabur di bawah itu belum tentu bisa dimakan sama tanaman itu secara singkat ya. Jadi sebaiknya kita lakukan pengocoran. Jadi di MAP itu dia itu mengandung monoamonium fosfat. Nah, sedangkan di MKP dia itu mengandung monokalium fosfat. Jadi si fosfat ini merangsang pembungaan dan juga pengisian dari biji-biji itu tadi. Sedangkan si kaliumnya nanti akan bekerja memberikan kualitas dan pembesaran dari buah-buah yang ada di lahan kita ini. Kayak tanaman durian, alpukat, kakao, dan sejenisnya. Nah mari kita lihat tanaman yang tadi kita pruning. Kita akan ngikutin gaya orang orang Thailand lah ya. Dia itu pruning biar di sini mengeluarkan dalam satu ranting ada ranting lagi. Nah seperti ini ya. Jadi kita dapat banyak. Nah di atas itu ada hasilnya. Kita pause dulu videonya. Nah tanaman ini yang kita lakukan pemangkasan ya pada rantingnya atau ranting sekunder ya. Ini kita potong. Terus kita lakukan penyepraian boosternya ini baru 1 kali ya, 1 kali. Ini udah keluar yang seperti ini. Jadi yang kita harapkan di tahun kedepannya dalam 1 ranting memiliki 2 ranting. Jadi dalam 1 batang itu rantingnya cukup banyak. Yang kita harapkan dia itu bisa menjadi tempat kedudukan buah yang lebih optimal. Nah seperti itu ya kan kawan. Dan booster ini bukan hanya untuk kopi saja. Jadi bisa untuk durian, alpukat, kakao, jengkeh, untuk yang lainnya itu bisa. Yang sejenis tanaman tahunan itu bisa ya kawan-kawan. Nanti ini kebetulan musim kemarau dan sudah 1 bulan tidak ada hujan, jaluyu-luyu. Tetapi pertumbuhan bunganya itu merata. Bahkan di situ ada yang kuning ya. Bunganya nggak ada yang rontok ya, nggak ada yang busuk dan menjadi mata yuyu semuanya. Tetapi kendala di sini cuma 1, yaitu kutu kebul. Nah, sama penggerek ya, penggerek. Karena kalau di musim panas itu hama yang paling mengerikan dan membabi buta adalah
kutu-kutuan. Nah, baik itu PBKO, penggerek, atau kutu kebul ya, itu pasti banyak. Nah, itu di situ kita coba sepil ada tanaman Arabica yang sudah kita panen terus berbunga lagi setelah kita melakukan penyepraian. Nah, ini ya kawan-kawan, ini jenis sigarutang, ini dipatahin sama monyet ini ya. Dan itu juga yang tinggi itu sampai ke bawah situ. Ini karena kekeringan ini, jadi dia luyu-luyu daunnya. Kita sepil yang di ujung situ, ada juga. Nah, itulah yang kusebutkan sebagai pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ini selain yaitu memacu pertumbuhan yang sangat cepat dan melakukan pembelahan sel 20-30 kali lipat, pembelahan itu artinya pembelahan sel itu yaitu seperti amoeba, jadi memperbanyak diri. Contoh kalau pada bunga, nah nanti setelah ini udah jadi buah, nanti bunganya itu keluar lagi. Contoh kayak di dalam ini nih. Kelihatan nggak nih? Nah, itu kan sudah sebenarnya sudah berbunga di awal. Keluar lagi bunganya, nanti keluar lagi. Tetapi dengan satu syarat, kita itu harus rutin memberikan nutrisi. Kalau di musim kemarau kayak yang saat ini ya, itu sebaiknya dikocor ya kawan-kawan. Dikocor. Jadi 1 kali dikocor, 1 kali dispray. Biasanya itu 2 kali pengaplikasian udah kelihatan hasilnya. Nah, seperti itu ya. Ini jenisnya Arabica sigarutang. Ini sengaja kita tanam di selip-selipan hanya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual nanti hasil buahnya. Ini udah beberapa kali kita panen ini kawan-kawan. Nah, jadi buat kawan-kawan ini bisa digunakan ya. Misalnya dalam satu lahan itu ada tanaman durian, itu bisa dispray juga, bisa dikocor. Kalau tanamannya itu misalnya udah tinggi, kayak tanaman di depan itu contohnya ya, itu dikocorkan atau disiram di bawahnya. Dikocorkan itu disiram ya kawan-kawan, disiram. Kalau di spray itu kita menyepreikan, kita semprot ke atasnya. Nah, nanti dia itu akan tumbuh seperti ini. Di bawahnya berbunga, di atasnya akan tumbuh sama yang seperti yang kita sepil barusan tadi. Ya. Jadi mudah-mudahan ini cepat datang hujannya biar hasilnya tambah maksimal. Nanti saranku ketika dia sudah menjadi mata yuyu seperti ini, kawan-kawan rajin-rajinlah melakukan penyempraian inseksida dan fungisida ya. Jadi boleh yang kontak, boleh juga yang sistemik. Sebaiknya yang kontak dan sistemik itu digabung menjadi satu. Oke. Nah, agar si buahnya ini tidak gampang terserang upas, juga tidak gampang rantingnya diserang dengan penggerek ranting atau juga penggerek batang atau juga kutu kebul. Nah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Ini bisa dicari di toko Oren, nama tokonya Bulan Farm. Itu juga ada diskon ya kawan-kawan. Silahkan dicek saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.